Halo, kami di sini, Adin dan Lala, akan menjelaskan tentang glosarium atau istilah penting dalam meteorologi dan klimatologi. Glosarium ini bertujuan supaya para penonton lebih mudah memahami istilah-istilah yang muncul ketika sedang mempelajari meteorologi dan klimatologi. Jadi, apa aja sih istilah yang terdapat pada bidang ilmu ini? Yang pertama dari abjad A. Ada aerograf, yaitu alat perekam yang dinaikkan ke atmosfer untuk merekam besaran unsur meteorologi pada tiap lapisan atmosfer. Kemudian ada aktinometer, yaitu alat pengukur intensitas radiasi surya secara langsung atau bisa disebut sebagai pyrheliometer. Kemudian ada abjad B, ada balometer, yaitu alat untuk mengukur intensitas energi radiasi. Ada pula bioklimatologi, yaitu cabang klimatologi yang mempelajari hubungan iklim dengan makhluk hidup dan pengaruhnya. Kemudian ada abjad C, yaitu ada curahan. Curahan adalah hidrometeo yang terdiri dari kumpulan partikel air dalam bentuk cair atau padat dan jatuh dari awan dan mencapai permukaan bumi. Kemudian ada cadar awan, yaitu hamparan awan tipis tembus cahaya yang masih memungkinkan matahari atau bulan terlihat. Kemudian ada abjad D. Ada dihidrometer, yaitu alat untuk menangkap butir-butir hidrometer cair dan mengamati besarnya. Kemudian ada depegram, yaitu garis lengkung atau kurva yang berhubungan dengan hasil pengamatan radiosound untuk menyatakan besar titik embun sebagai fungsi tekanan. Lalu ada abjad E, ada emanometer, yaitu alat untuk mengukur konsentrasi radar di atmosfer. Kemudian ada eksosfer, yaitu daerah di luar atmosfer dengan ketinggian kurang lebih 500 km. Kemudian pada abjad F, ada fatamorgana, yaitu bayangan yang timbul karena peristiwa pembiasan dalam udara. Kemudian ada fraktus, yaitu awan yang bentuknya tidak teratur dengan bentuk pecahan-pecahan awan yang tampak jelas. Pada abjad G, ada geotermometer, yaitu alat untuk mengukur suhu tanah pada berbagai kedalaman. Kemudian ada gradien geotermal, yaitu laju perubahan suhu di dalam tanah dan karang pada tiap satuan jarak ke arah vertikal di dalam tanah atau bumi. Kemudian pada abjad H, ada hidrologi, yaitu ilmu yang mempelajari masalah air pada permukaan bumi, terutama sebab akibat air hujan. Lalu ada hidrometeorologi, yaitu cabang meteorologi yang berhubungan dengan penggunaannya dalam hidrologi. Lalu pada abjad I, ada insolasi, yaitu jumlah radiasi matahari langsung tiap satuan luas pada bidang mendatar. Kemudian ada isoterm, yaitu garis yang menghubungkan tempat-tempat yang suhu udaranya sama. Pada abjad J, ada jaringan meteorologi, yaitu jumlah stasiun pengamat yang terbesar di suatu wilayah. Ada pula jejak turas, yaitu jejak kondensasi yang terbentuk karena pendinginan akibat pelepasan gas dari perubahan yang mengandung banyak uap air. Selanjutnya ada K untuk kontur dan korona. Kontur merupakan garis tempat kedudukan titik-titik yang sama ketinggian geopotensialnya pada suatu permukaan tekanan. Untuk korona, dia merupakan gejala berbentuk lingkaran, satu atau lebih yang terdapat di sekeliling bulatan bulan atau matahari. L untuk litometeor dan letikularis. Litometeor merupakan partikel kering yang terdapat di atmosfer. Untuk letikularis, dia merupakan awan yang mempunyai permukaan halus, bentuknya seperti lensa cembung. M untuk monsun dan mesopause. Monsun merupakan angin dari sistem peredaran umum atmosfer yang dari musim mempunyai arah yang berlawanan dan sifatnya sama. Mesopause merupakan puncak mesosfer yang tingginya antara 50 km hingga 85 km. Untuk N, ada netrosfer dan nefoskop. Netrosfer merupakan daerah atmosfer yang terletak di antara permukaan bumi dan ionosfer. Untuk nefoskop, dia merupakan alat yang digunakan untuk mengamati gerakan awan yang mengukur kecepatan sudutnya. O untuk opakus dan osmometer. Opakus merupakan varietas awan yang bentuknya seperti lembaran atau tumpukan yang padat dan gelap. Untuk osmometer, dia merupakan alat yang mengukur kadar air tanah. P untuk pantulan daur dan palang awan. Pantulan daur merupakan pantulan sinar oleh partikel di atmosfer seperti debu, titik air, dan kristal air.
Untuk palang awan, dia merupakan barisan awan yang padat dan tidak terputus yang tampak di ufuk. R untuk radiasi atmosfer dan radiasi efektif. Radiasi atmosfer merupakan bagian radiasi yang asalnya dari atmosfernya saja. Untuk radiasi efektif, dia merupakan radiasi dari permukaan datar berwarna hitam yang menghadap ke atas pada suhu udara lingkungan. S untuk selometer dan sektor awan. Selometer merupakan alat berupa lampu sorot untuk melihat tinggi dasar awan di waktu malam. Untuk sektor awan, dia merupakan bagian angin yang tertutup awan tertentu. T untuk tevigram dan tara lengas. Tevigram merupakan diagram termodinamika yang menggunakan suhu dan suhu potensial sebagai koordinat. Untuk tara lengas, dia merupakan jumlah air yang dapat meresap ke tanah apabila tanah diberi gaya sentrifugal sebesar 1000 kali lebih besar dari gaya tarik bumi. U untuk udara cerah dan udara fon. Udara cerah merupakan udara yang tidak berawan dan tidak berkabut. Udara fon merupakan udara yang panas dan kering dibawa oleh angin fon. V untuk virga dan vortisitas. Virga merupakan jejak endapan vertikal yang terletak di bawah awan dan tidak mencapai tanah. Untuk vortisitas, dia merupakan peredaran rotasi udara mengelilingi sumbu. W untuk wilayah pisah dan wilayah D. Wilayah pisah merupakan daerah di bagian atas lapisan troposfer yang di bawahnya terdapat daerah siklogenesis. Untuk wilayah D, dia merupakan daerah di lapisan ionosfer bagian bawah. Terakhir ada Z untuk zaman es. Zaman es merupakan periode dalam era geologi ketika lapisan es menutupi sebagian besar permukaan bumi.